Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah. Setiap tahun ketika bulan Ramadan mulai mendekati akhirnya, suasana perlahan berubah. Jalan-jalan menjadi lebih ramai, rumah-rumah mulai dibersihkan, pasar dipenuhi orang yang mencari berbagai kebutuhan, dan percakapan tentang Lebaran mulai terdengar di mana-mana. Ada kegembiraan yang terasa di udara, seakan seluruh manusia sedang menanti sebuah hari yang dianggap sangat istimewa. Hari itu disebut sebagai hari kemenangan, hari yang selalu dirayakan dengan kebahagiaan, dengan makanan yang melimpah, pakaian baru, dan pertemuan keluarga yang lama tidak berjumpa. Namun di tengah semua kegembiraan itu, ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar direnungkan. Apakah makna Idul Fitri benar-benar telah dipahami dengan baik? Ataukah selama ini manusia hanya mengikuti sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa pernah benar-benar menyelami makna yang tersembunyi di baliknya? Karena tidak sedikit yang merayakan Lebaran setiap tahun, tetapi tidak pernah berhenti sejenak untuk memahami apa sebenarnya arti dari hari yang begitu diagungkan itu. Idul Fitri sering disebut sebagai hari kembali kepada fitrah, sebuah ungkapan yang begitu sering diucapkan, tetapi jarang benar-benar dipahami. Fitrah bukan sekadar kata yang indah, tetapi sebuah keadaan jiwa yang bersih, ringan, dan kembali kepada kesadaran yang paling jernih. Selama sebulan penuh, manusia menjalani puasa, menahan lapar dan dahaga, menahan amarah, menahan keinginan, serta berusaha menjaga hati dari berbagai kegelapan yang sering menguasai diri. Semua itu bukan sekadar ritual lahiriah, melainkan sebuah perjalanan batin yang perlahan membersihkan jiwa. Ramadan sebenarnya adalah sebuah proses, sebuah perjalanan yang mengajak manusia untuk melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Ketika tubuh menahan lapar, hati mulai belajar tentang kesabaran. Ketika lisan ditahan dari kata-kata yang menyakitkan, jiwa mulai belajar tentang kelembutan. Ketika keinginan dunia dikendalikan, perlahan muncul kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari hal-hal yang bersifat duniawi. Namun kenyataannya, tidak sedikit manusia yang justru lebih sibuk memikirkan perayaan Lebaran dibandingkan memaknai perjalanan Ramadan itu sendiri. Pikiran dipenuhi oleh berbagai rencana, apa yang akan disiapkan, apa yang akan dikenakan, dan bagaimana hari itu akan dirayakan. Kegembiraan tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi ketika seluruh perhatian hanya tertuju pada kemeriahan dunia, seringkali makna yang lebih dalam justru terlupakan. Padahal Idul Fitri bukan sekadar sebuah hari raya. Ia adalah simbol dari sebuah perjalanan spiritual. Sebuah tanda bahwa manusia telah melewati proses panjang untuk membersihkan dirinya. Sebuah pengingat bahwa setelah sebulan berlatih menundukkan nafsu, hati seharusnya menjadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Di dalam perjalanan hidup, manusia seringkali terjebak dalam kesibukan dunia yang tidak pernah ada habisnya. Keinginan demi keinginan terus muncul, membuat hati sulit merasa cukup. Ramadan sebenarnya datang sebagai sebuah kesempatan yang sangat berharga. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada kemampuan untuk menundukkan diri di hadapan Allah dan menerima kehidupan dengan hati yang lebih lapang. Rumi pernah menulis dalam syairnya, "Jangan lari dari kesunyianmu, karena di sanalah rahasia dirimu menunggu untuk ditemukan." Maknanya Ramadan adalah waktu di mana manusia diajak untuk lebih banyak diam, yaitu lebih sedikit distraksi, lebih banyak merenung, lebih dekat dengan diri sendiri, namun banyak orang justru ingin segera keluar dari proses itu. Padahal dalam kesunyian itulah, hati dibersihkan, jiwa dipulihkan, dan makna hidup mulai terlihat. Dan Idul Fitri adalah hasil dari keberanian menjalani kesunyian itu. Karena itulah Idul Fitri seharusnya menjadi momen perenungan yang sangat dalam. Bukan hanya tentang merayakan berakhirnya puasa, tetapi tentang melihat apakah perjalanan selama Ramadan benar-benar meninggalkan perubahan di dalam diri. Apakah hati menjadi lebih lembut? Apakah kesabaran menjadi lebih kuat? Dan apakah hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat dibandingkan sebelumnya? Sayangnya, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam memahami makna Idul Fitri. Kesalahan yang terlihat sederhana, tetapi perlahan membuat manusia menjauh dari hakikat yang sebenarnya.
Tanpa disadari, perayaan yang seharusnya menjadi momen kembali kepada kesucian justru berubah menjadi sekadar rutinitas tahunan yang penuh dengan kemeriahan tetapi kehilangan kedalaman makna. Karena itu penting untuk merenungkan kembali makna Idul Fitri dengan hati yang lebih jernih. Agar hari raya yang begitu agung ini tidak hanya dirayakan secara lahiriah, tetapi juga benar-benar dirasakan sebagai perjalanan pulang menuju fitrah yang telah lama tersembunyi di dalam diri. Dan untuk memahami hal itu dengan lebih jelas, ada 3 kesalahan yang sering terjadi dalam memahami makna Lebaran, kesalahan yang sering tidak disadari, tetapi perlahan mengaburkan hakikat dari Idul Fitri itu sendiri. Kesalahan pertama yaitu menganggap Lebaran hanya sebagai perayaan dunia. Idul Fitri sering disebut sebagai hari kemenangan, sebuah hari yang dinantikan setelah sebulan penuh menjalani puasa. Di berbagai tempat, suasana kebahagiaan mulai terasa, bahkan jauh sebelum hari itu tiba. Rumah-rumah dibersihkan, pakaian baru dipersiapkan, makanan khas Lebaran mulai dimasak, dan keluarga yang lama terpisah bersiap untuk saling bertemu. Semua ini menghadirkan suasana hangat yang penuh kegembiraan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering terjadi tanpa disadari. Banyak orang yang memandang Idul Fitri hanya sebagai sebuah perayaan dunia. Fokus perhatian tertuju pada kemeriahan, pada hidangan yang berlimpah, pada pakaian yang indah, dan pada bagaimana hari itu terlihat sempurna di mata manusia. Tidak ada yang salah dengan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan berkumpul bersama keluarga dan merayakan hari yang penuh makna. Tetapi masalah muncul ketika seluruh makna Idul Fitri hanya berhenti pada hal-hal yang terlihat oleh mata. Ketika hati tidak lagi melihat bahwa di balik hari raya itu ada sebuah perjalanan spiritual yang sangat dalam. Ramadan sebenarnya adalah sebuah proses penyucian diri. Selama sebulan penuh, manusia diajak untuk menahan banyak hal yang selama ini sering dibiarkan begitu saja. Lapar dan dahaga bukanlah tujuan utama dari puasa, tetapi sebuah jalan untuk mengingatkan bahwa manusia tidak selalu harus mengikuti setiap keinginan yang muncul di dalam dirinya. Ketika perut menahan lapar, ada pelajaran tentang kesabaran. Ketika lisan dijaga dari kata-kata yang menyakiti, ada pelajaran tentang kebijaksanaan. Ketika hati berusaha menjauh dari iri, marah, dan kesombongan, disitulah jiwa perlahan kembali kepada kejernihannya. Semua latihan itu berlangsung selama 30 hari. Sebuah perjalanan yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengubah cara manusia melihat kehidupan. Agar setelah Ramadan berlalu, hati menjadi lebih ringan, lebih lembut, dan lebih sadar akan kehadiran Allah dalam setiap langkah kehidupan. Namun jika pada akhirnya seluruh perhatian hanya tertuju pada pesta dan kemeriahan dunia, maka perjalanan spiritual itu menjadi kehilangan arah. Puasa yang seharusnya menjadi jalan menuju penyucian jiwa berubah menjadi sekadar rutinitas yang selesai begitu saja ketika Ramadan berakhir. Padahal makna Idul Fitri jauh lebih dalam daripada sekadar sebuah perayaan. Kata fitri berasal dari kata fitrah, yang berarti kembali kepada keadaan yang suci. Kembali kepada hati yang bersih dari kesombongan, dari kebencian, dan dari berbagai kegelapan yang sering memenuhi jiwa manusia. Idul Fitri sebenarnya adalah sebuah simbol kepulangan. Kepulangan jiwa kepada keadaan yang lebih murni. Setelah sebulan menjalani latihan spiritual, manusia diharapkan tidak lagi menjadi pribadi yang sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu di dalam diri yang berubah, sesuatu yang menjadi lebih tenang dan lebih sadar. Karena itu, ketika Idul Fitri hanya dipahami sebagai perayaan dunia, makna yang paling penting justru perlahan menghilang. Hari yang seharusnya menjadi momen penyucian jiwa berubah menjadi sekadar tradisi tahunan yang dirayakan tanpa perenungan. Lebaran sejatinya bukan tentang seberapa meriah hari itu dirayakan, bukan tentang seberapa banyak hidangan yang disajikan, dan bukan pula tentang seberapa indah pakaian yang dikenakan. Lebaran yang sebenarnya adalah ketika hati benar-benar merasakan ketenangan setelah perjalanan panjang selama Ramadan. Ketika kesabaran menjadi lebih kuat, ketika lisan menjadi lebih terjaga, ketika hati menjadi lebih lembut dalam memandang sesama manusia. Disitulah Idul Fitri menemukan maknanya yang paling dalam. Namun kesalahan memahami Lebaran tidak berhenti sampai di situ. Ada kesalahan lain yang sering terjadi, sebuah kesalahan yang membuat banyak orang merasa seolah perjalanan spiritual telah selesai begitu Ramadan berakhir.
Padahal justru disitulah perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Kesalahan kedua yaitu mengira Lebaran. Berarti kembali bebas melakukan apa saja. Setelah 1 bulan penuh menjalani puasa, banyak manusia merasakan kelegaan ketika Ramadan berakhir. Ada perasaan seolah sebuah perjalanan yang panjang telah selesai dilalui. Ketika Idul Fitri tiba, suasana hati menjadi ringan, seakan sebuah beban telah dilepaskan dari pundak kehidupan. Perasaan itu sebenarnya sangat manusiawi, karena selama Ramadan banyak hal yang harus dijaga dengan lebih hati-hati. Lapar dan dahaga ditahan sejak fajar hingga matahari terbenam. Lisan dijaga agar tidak melukai, amarah berusaha dikendalikan, hati diajak untuk lebih sabar dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Namun disinilah sering muncul sebuah kesalahan yang tidak disadari. Tidak sedikit yang memandang Idul Fitri sebagai tanda bahwa semua latihan itu telah selesai. Seolah-olah setelah Ramadan berakhir, manusia kembali bebas menjalani hidup tanpa perlu lagi menjaga diri sebagaimana selama bulan puasa. Selama Ramadan, banyak orang berusaha menahan amarah, tetapi setelah Lebaran, amarah kembali mudah muncul. Selama Ramadan, lisan dijaga agar tidak menyakiti orang lain, tetapi setelah Ramadan berlalu, kata-kata yang tajam kembali keluar tanpa disadari. Selama Ramadan, hati berusaha menjauh dari kesombongan dan iri hati. Namun perlahan kebiasaan lama kembali mengambil tempat di dalam jiwa. Padahal jika direnungkan dengan lebih dalam, Ramadan bukanlah tujuan akhir. Ramadan hanyalah sebuah latihan, sebuah proses yang diberikan oleh Allah agar manusia belajar mengendalikan dirinya. Bayangkan seseorang yang sedang belajar berjalan di sebuah jalan yang sempit. Selama latihan itu berlangsung, setiap langkah dilakukan dengan penuh kesadaran. Keseimbangan dijaga, perhatian difokuskan, dan setiap gerakan diperhatikan dengan hati-hati. Tetapi setelah latihan selesai, jika seseorang kembali berjalan dengan ceroboh, maka semua latihan itu menjadi tidak berarti. Begitu pula dengan Ramadan. Selama sebulan penuh, manusia sebenarnya sedang dilatih untuk mengenali dirinya sendiri. Dilatih untuk memahami bahwa tidak semua keinginan harus diikuti, tidak semua emosi harus diluapkan, dan tidak semua hal di dunia harus dikejar dengan penuh ambisi. Latihan itu bertujuan agar setelah Ramadan berlalu, manusia memiliki kesadaran baru dalam menjalani kehidupan. Kesadaran bahwa hidup tidak hanya tentang memenuhi keinginan, tetapi juga tentang menjaga hati agar tetap bersih dan tenang. Karena itu Idul Fitri bukanlah akhir dari perjalanan spiritual. Justru sebaliknya, Idul Fitri adalah awal dari kehidupan yang baru. Sebuah awal di mana manusia diharapkan membawa nilai-nilai Ramadan ke dalam hari-hari berikutnya. Kesabaran yang dipelajari selama puasa seharusnya tetap hidup setelah Ramadan. Kemampuan menahan amarah seharusnya tetap dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Lisan yang telah dilatih untuk berbicara dengan lebih lembut seharusnya terus dipelihara sepanjang waktu. Jika semua itu berhenti begitu saja ketika Ramadan berakhir, maka puasa hanya menjadi sebuah kebiasaan tahunan yang datang dan pergi tanpa meninggalkan perubahan yang nyata di dalam diri manusia. Idul Fitri seharusnya menjadi tanda bahwa hati telah diperbarui, bahwa setelah melalui proses panjang selama Ramadan, jiwa menjadi lebih matang dalam memandang kehidupan, lebih sabar dalam menghadapi ujian, dan lebih bijaksana dalam memperlakukan sesama manusia, karena perjalanan menuju kebaikan tidak pernah berhenti pada 1 bulan saja. Ramadan hanyalah sebuah pintu yang dibuka oleh Allah agar manusia menemukan jalan kembali kepada dirinya yang paling murni. Namun masih ada satu kesalahan lagi yang sering terjadi dalam memahami makna Idul Fitri. Sebuah kesalahan yang terlihat sangat sederhana, tetapi sebenarnya menyentuh inti dari hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kesalahan ketiga yaitu menganggap Lebaran hanya tentang saling memaafkan antar manusia. Salah satu tradisi yang paling indah ketika Idul Fitri tiba adalah kebiasaan saling memaafkan. Pada hari itu, keluarga berkumpul, tangan saling berjabat, dan kalimat permohonan maaf diucapkan dengan penuh kerendahan hati. Ada air mata yang jatuh, ada hati yang terasa lebih ringan, dan ada hubungan yang kembali hangat setelah lama terpisah oleh kesalahpahaman. Tradisi ini memiliki nilai yang sangat mulia. Manusia memang tidak pernah luput dari kesalahan. Lisan kadang menyakiti tanpa disadari, sikap kadang melukai hati orang lain, dan ego sering membuat hubungan menjadi renggang.
Karena itu, saling memaafkan adalah sebuah jalan untuk membersihkan hubungan antar manusia agar kembali dipenuhi oleh kedamaian. Namun tanpa disadari, di balik tradisi yang indah ini, sering muncul sebuah kesalahan dalam memahami makna Idul Fitri. Banyak orang yang menganggap bahwa Lebaran hanya tentang meminta maaf kepada sesama manusia. Seolah-olah setelah saling berjabat tangan dan mengucapkan kata maaf, maka seluruh makna Idul Fitri telah selesai. Padahal jika direnungkan dengan lebih dalam, inti dari Ramadan bukan hanya memperbaiki hubungan dengan manusia. Ramadan adalah waktu di mana manusia diajak untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Selama sebulan penuh, manusia bangun di waktu sahur, menahan lapar sepanjang hari, memperbanyak doa, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Semua itu bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi sebuah perjalanan untuk membersihkan hati dan memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Karena pada akhirnya, hubungan manusia dengan sesama hanyalah bagian dari kehidupan di dunia. Tetapi hubungan dengan Allah adalah fondasi dari seluruh perjalanan hidup manusia. Jika hati jauh dari Allah, maka kedamaian yang sejati sulit ditemukan, meskipun hubungan dengan manusia terlihat baik di permukaan. Itulah sebabnya Idul Fitri tidak hanya tentang saling memaafkan antar manusia. Ia juga tentang kembali mendekat kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Tentang menyadari bahwa selama ini mungkin ada kelalaian dalam menjalani kehidupan, ada waktu yang terlewat tanpa mengingatnya, dan ada hati yang terkadang lebih sibuk mengejar dunia daripada mencari kedekatan dengannya. Ketika Idul Fitri dipahami dengan kesadaran seperti ini, maka maknanya menjadi jauh lebih dalam. Permohonan maaf kepada manusia menjadi lebih tulus karena hati telah terlebih dahulu belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Hubungan dengan sesama menjadi lebih hangat karena hati telah dibersihkan dari kesombongan dan keangkuhan. Lebaran sejatinya adalah momen di mana manusia kembali kepada keseimbangan. Hubungan dengan Allah diperbaiki dan hubungan dengan sesama manusia dipenuhi dengan kasih sayang. Hati yang sebelumnya mungkin dipenuhi oleh berbagai beban perlahan menjadi lebih ringan, karena pada akhirnya Idul Fitri bukan sekadar sebuah hari raya. Ia adalah sebuah pengingat bahwa kehidupan selalu memberi kesempatan untuk kembali kepada kebaikan, kembali kepada kesadaran, dan kembali kepada fitrah yang telah Allah tanamkan di dalam setiap jiwa manusia. Dari semua pembahasan ini, terlihat bahwa Idul Fitri bukan sekadar sebuah perayaan yang datang setiap tahun. Ia adalah simbol dari perjalanan batin manusia setelah melalui proses panjang selama bulan Ramadan. Sebulan penuh manusia dilatih untuk menahan diri, menundukkan keinginan, menjaga lisan, serta membersihkan hati dari berbagai sifat yang sering membuat jiwa menjadi gelap. Namun tanpa disadari, seringkali makna Idul Fitri justru tertutup oleh kesibukan dunia. Lebaran hanya dipahami sebagai kemeriahan perayaan, sebagai akhir dari latihan Ramadan, atau sekadar momen untuk saling memaafkan antar manusia. Padahal hakikat Idul Fitri jauh lebih dalam dari semua itu. Idul Fitri adalah tentang kembali kepada fitrah, kembali kepada hati yang lebih bersih, kepada jiwa yang lebih tenang, dan kepada kesadaran bahwa kehidupan bukan hanya tentang memenuhi keinginan dunia, tetapi tentang memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia. Ketika Ramadan benar-benar dijalani dengan kesungguhan, maka Idul Fitri bukan hanya dirasakan pada satu hari saja. Ia akan terasa di dalam hati, dalam bentuk ketenangan yang lebih dalam, kesabaran yang lebih kuat, dan cara memandang kehidupan yang menjadi lebih bijaksana. Karena kemenangan yang sebenarnya bukanlah kemenangan atas lapar dan dahaga. Kemenangan yang sejati adalah ketika manusia mampu menundukkan ego, membersihkan hatinya, dan kembali mendekat kepada Allah dengan kesadaran yang lebih jernih. Jika pembahasan ini terasa bermakna, silakan tuliskan di kolom komentar. Aku siap kembali ke fitrah. Semoga kalimat sederhana itu menjadi pengingat bagi hati bahwa setiap manusia selalu memiliki kesempatan untuk kembali kepada kebaikan dan memperbaiki dirinya. Semoga Ramadan yang dijalani membawa keberkahan dan Idul Fitri benar-benar menjadi momen kembalinya hati kepada kesucian yang telah Allah tanamkan sejak awal kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.